rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita tidak berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kecintaan kepada ilmu dan kemudahan untuk mendatangi majelis ilmu, sebab ini adalah kebaikan besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga nikmat ini kepada kita semuanya, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Baik, pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas bab yang pertama, yaitu bab ikhlas. Kita sudah sebutkan beberapa dari baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan bab yang pertama. Tapi selanjutnya di malam hari ini kita akan masuk pada bab yang kedua. Kata beliau, kata penulis rahimahullah ta'ala, bab at-taubah, bab at-taubah, bab tentang taubat. Ini bab yang penting dan bab yang sangat kita butuhkan ya dalam kehidupan kita. Baik. Apa itu taubat? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di syarah kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan makna taubat. Kata beliau, at-taubat lughatan, taubat menurut bahasa min taba yatubu idza raja'a, berasal dari kata taba yatubu. Jadi at-taubat itu asal katanya adalah taba yatubu taubatan. Apa maknanya secara bahasa? Idza raja'a, jika dia kembali. Jadi makna taubat menurut bahasa adalah raja'a, kembali. Ya, kembali kepada sesuatu. Itu makna taubat menurut bahasa. Ya. Wa syar'an, dan makna taubat menurut syariat secara syar'i adalah ar-ruju'u min ma'siyatillah ta'ala ila ta'ati. Itu makna taubat menurut pengertian syariat, yaitu kembali dari perbuatan maksiat menuju ketaatan kepada Allah. Itu makna taubat, kembali dari perbuatan maksiat menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jadi selama ini dia bermaksiat, kemudian setelah itu dia tinggalkan maksiat dan kembali taat kepada Allah, itu namanya taubat. Yang sebelumnya tidak sholat, kemudian setelah itu tidak sholat, itu namanya taubat. Kembali dari maksiat menuju kepada
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah taubat menurut keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baik. Kemudian kata beliau, ya itu cukup ya. Yang penting sudah paham taubat. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala ulama, kemudian kita baca, berkata Imam Nawawi, qala ulama, berkata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dhanbi. Taubat itu hukumnya adalah wajib dan semua dosa. Ini kata para ulama, jadi bertaubat itu hukumnya adalah wajib. Bertaubat dari seluruh dosa, dosa apapun itu, dosa kecil, dosa besar, dosa perbuatan, pokoknya semua yang namanya dosa, kata para ulama, ya wajib bagi seorang hamba bertaubat darinya, berhenti melakukan itu dosa dan kembali taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bukan sunnah, bukan maunya. Saya bertaubat, saya tidak mau. Enggak, hukumnya wajib, harus tidak ada hukumnya. Seorang hamba ketika dia bermaksiat, melakukan dosa apapun, maka diwajibkan baginya itu segera bertaubat dan dosa yang dia lakukan dosa apapun. Jelas ya? Dan akan disebutkan nanti oleh penulis darinya. Apa darinya? Bahwa bertaubat hukumnya wajib. Sebutkan nanti dari oleh dia. Baik. Kemudian kata beliau, fa in kana bil maksiyati bainal abdi wa bainal Allah ta'ala la tata'allaqu bi haqqin adamiyyin falaha salatatu syurutin. Ada kemudian jika maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba ini antara dia dengan Allah tidak ada kaitannya dengan hak manusia, ya, maka syaratnya ada 3. Jelas ya? Jadi jika maksiat, jika dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, dosanya itu antara dia dengan Allah, tidak ada kaitannya dengan hak manusia. Jelas ya? Maka kata beliau di sini, taubatnya harus terpenuhi 3 syarat. Ada 3 syarat yang ditolak. Ya, itu kalau maksiat itu hanya berkaitan antara dia dengan Allah, tidak ada kaitannya dengan manusia. Contohnya apa? Dia tidak sholat, ya, dia tidak puasa, dia tidak bayar zakat. Kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa lagi contohnya? Yang tidak ada kaitan dengan hak manusia. Contoh apa lagi? Tidak berpuasa Ramadan. Terus apa lagi? Riba. Dia makan riba. Dia minum khamar. Terus syirik besar, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya adalah dosa antara dia dengan Allah, tidak ada kaitannya dengan hak-hak manusia. Maka Imam Nawawi berkata, padahal salatatu syurutin. Maka di sini taubatnya harus terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, kata beliau, yang pertama adalah al-bari'a al-maksiyah,
berhenti dari maksiat yang dia lakukan itu syarat yang pertama. Langsung berhenti, dia tinggalkan itu maksiat, dia cabut itu maksiat dari dirinya, dia lepaskan itu maksiat dari dirinya. Itu syarat yang pertama. Ya, barakallahu fikum. Seseorang yang ingin bertobat dari riba, maka harus dia hentikan saat itu juga dibayar. Dan boleh kalian dulu. Seseorang yang ingin berhenti dan merokok misalnya maksiat, kan? Merokok hanya dengan Allah. Kecuali kalau merokok yang diambil orang, itu ada kaitan dengan Allah, ada kaitan dengan manusia. Dan begitu ya. Tapi kalau merokok dia ini, maka dia bertobat, maka harus berhenti merokok. Dan boleh merokok lagi. Itu syaratnya Allah. Dan boleh berlapa pelan-pelan Ustaz. Ya, sikit-sikit. Dan boleh ya. Akhirnya dia ada maksiat. Dia harus berhenti dari maksiat yang dia lakukan. Itu satu. Yang kedua, ayat jama ala fiha. Dia menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan itu. Dia menyesalinya. Ada rasa penyesalan dalam dirinya. Kenapa dia lakukan itu maksiat? Ya, itu syarat yang kedua. Ya, dan orang yang menyesal tidak mungkin dia cerita ke orang-orang dosanya, karena itu orang yang menyesal. Baik, jadi dia menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan. Dan orang yang menyesal itu menunjukkan menjadi bukti betapa benarnya taubat kepada Allah. Adanya penyesalan itu menjadi bukti bahwa taubat jujur dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga, wasalisu, yang ketiga al-ya'zima anda ya'ula ilaiha abada. Yang ketiga, dia bertekad dengan tekad yang kuat untuk tidak mengulang kembali dosa itu. Bertekad dengan tekad yang kuat untuk tidak mengulang kembali dosa tersebut adalah selama-lamanya. Selama-lamanya. Dia bertekad, saya tidak akan mengulang lagi. Ada tekad dalam diri. Tekad yang kuat untuk tidak mengulang kembali dosa yang dia lakukan itu adalah selama-lamanya. Ini tiga syarat. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, فَإِنْ فُعِلَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَصِحَّ تَوْبَتُهُ. Maka jika tidak terpenuhi salah satu dari tiga syarat tadi, maka tidak sah taubatnya. Jika tidak terpenuhi salah satu dari tiga tadi, maka tidak sah taubat. Perlu pertolongan lagi. Ya, andai kata ada orang misalnya dia menyesal, saya menyesal, tapi dia tidak boleh tinggalkan. Betul dia menyesal, tapi dia tidak boleh tinggalkan. Maka apakah sah taubatnya? Tidak sah. Dia tinggalkan, tapi hari ini dia tinggalkan, besok dia ulang lagi. Ya, dia tinggalkan misalnya, tidak mau taubat, tapi dalam hatinya, iya, taubat sekarang. Kenapa dia taubat sekarang? Karena sakit, tidak mau merokok. Kenapa? Karena ada di rumah sakit. Tapi dalam hatinya, nanti kalau saya sehat, saya merokok lagi. Tidak ada tekad yang kuat dalam hatinya untuk tidak mengulang. Dia tinggalkan, tapi dalam hati dia tidak ada tekad untuk meninggalkan. Masih ada di hatinya, ya, perasaan kayak mau mengulang lagi itu perbuatan dosa.
Maka Al-Imam Nawawi mengatakan jika tidak terpenuhi salah satu dari tiga syarat ini, maka lam tasihha taubatuhu, tidak sah taubatnya. Tapi jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Coba ulang lagi tiga tadi. Apa yang pertama? Berhenti dari maksiat itu. Yang kedua, menyesali maksiat yang dia lakukan, ada rasa penyesalan. Dan lebih bagus lagi kalau yang disertai tetesan air mata itu lebih mantap lagi. Subhanallah. Yang ketiga, bertekad yang kuat dalam hatinya untuk tidak berulang dosa selama-lamanya. Ini tiga. Kalau tidak terpenuhi salah satunya, bagaimana taubatnya? Diterima? Tidak sah itu taubat. Barakallahu. Baiklah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini tiga syarat ini berlaku kalau apa tadi? Kalau maksiat itu antara dia dengan Allah, tidak ada kaitannya dengan manusia. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menambahkan dua syarat. Ya, kata beliau bahwa kalau kita memperhatikan dengan seksama dan dari baik dari Al-Quran maupun Sunnah, maka ada syarat yang lain lagi. Beliau sebutkan ada dua syarat lagi. Syarat yang pertama yang disebutkan adalah al-ikhlas. Dia bertobat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul-betul murni karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dia, bukan kepentingan dulu, betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, syarat yang kedua pertahanannya adalah kata beliau, ayyakuna fi zamanin tuqbal fihi taubat. Dia bertobat pada waktu yang diterima taubat di situ. Dia bertobat pada waktu taubat diterima. Ya. Kalau dia bertobat bukan lagi pada waktunya, jelas tidak bisa. Sebab taubat itu pada waktunya. Kapan waktu taubat itu? Selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Kalau nyawa sudah ada di tenggorokan, sudah mau singgah, dan nyawa sudah sampai di tenggorokan, bahwa bertobat kepada Allah tidak ada gunanya, tidak sah taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yaqbalu taubatan 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Ya, jadi selama nyawa belum sampai di tenggorokan, walaupun mungkin sedikit lagi mau meninggal, setengah jam lagi mau meninggal, kemudian dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubat yang diterima. Kenapa? Karena dia bertobat masih pada waktu yang diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ya, jadi kalau ditolak semuanya dengan yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada dua semuanya. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari tiga syarat yang disebutkan oleh Syekh Imam Nawawi rahimahullah taala, maka ada sedikit perlu kita bahas di syarat yang ketiga. Apa syarat yang ketiga? Bertekad untuk tidak berulang selama-lamanya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau ada seseorang sudah bertobat berulang lagi dengan dosa yang sama? Dia sudah bertobat, tapi besoknya
Apakah taubat yang diterima atau dikatakan taubat main-main? Gimana? Ya, dia sudah bertobat, dia sudah tinggal dalam maksiat, tetapi dia melakukan itu, atau tidak usah menunggu besok. Ya, pagi dia bertobat, sorenya dia tinggal lagi dengan dosa yang sama, dengan maksiat yang sama. Apakah taubat yang diterima? Nah, di mana? Al-Imam Nawawi berkata, kalau tidak terpenuhi salah satu dari tiga syarat ini, tidak sah taubat itu. Salah satu syarat yang adalah bertekad untuk tidak mengulang. Ya, nah sekarang dia ulang lagi. Dia sudah bertekad, ternyata dia ulang lagi. Maka jemaah sekalian, kalau betul-betul tekadnya sudah bulat dan Allah yang Maha Tahu kan? Ya masalah ini kan Allah yang Maha Tahu. Kalau ada seorang hamba betul-betul tidak bertekad, berazam yang kuat, berniat yang kuat untuk tidak mengulang dan dia jujur dengan niatnya betul-betul tidak mau mengulang, ternyata di kemudian hari terkalahkan oleh hawa nafsu dan misalnya. Ya karena mungkin itu maksiat sudah sering dia lakukan sehingga berat sekali ditinggalkan. Dia sudah menjadi bertekad untuk tidak mengulang kembali, ternyata di kemudian hari kembali dilakukan karena tidak bisa menahan, ya, atau misalnya pengaruh, ada pengaruh suatu sehingga dia kembali dilakukan, maka kalau seperti ini tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ya, kecuali kalau dalam hatinya memang ya tidak kuat tekadnya, itu dan Allah yang tahu, Allah yang tahu. Ya, baik. Jangan sekalian, apa dasarnya, apa dalilnya? Dasarnya dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis adalah hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'abdan asaba dhanban, faqala rabbi adnabtu faghfir li." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang hamba ini melakukan satu dosa. Dia tertimpa satu dosa. Maka ketika dia tertimpa dosa tersebut, dalam satu dosa, dia segera, jadi dia tidak menunda ya. Maka dia segera berkata, berdoa kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, adnabtu, sungguh saya telah berbuat dosa. Faghfirli, maka wahai Allah, berikanlah ampunan untukku, ampunilah dosaku itu. Ya. Faqala rabbuhu, maka Allah, maka Tuhannya ketika dia berdoa tadi, ya Allah, saya telah melakukan dosa, maka ya Allah, ampuni, Allah berikan ampunan kepada. Faqala rabbuhu, maka Rabbnya pun berkata, Anna abdi anna lahu rabban yaghfiru dhunuba wa yaghfiru bihi. Sungguh hamba ini dia tahu bahwa dia punya Tuhan, dia punya Rabb, ya, yang mengampuni dosa dan menghukum dosa. Ini hamba dia tahu bahwa dia punya pencipta, dia punya Tuhan yang memberikan ampunan pada dosa dan juga memberikan hukuman pada dosa. Maka ya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ghafartu li 'abdi." Maka karena dia minta ampun kepadaku, maka saya ampuni hamba ini. Saya ampuni hamba ini. Baik. Summa kata Allah, kemudian kata Nabi, setelah itu berlalu waktu. Setelah berlalu waktu, summa asaba dhanban, kemudian hamba ini kembali melakukan dosa. Kembali melakukan dosa. Maka dia berkata kepada Allah, ya Rabbi adnabtu, wahai Tuhanku, sungguh saya telah melakukan dosa.
faghfirli, maka ya Allah berikan ampunan terhadap dosaku. Maka kembali Allah berkata, alima abdi, hamba-Ku tahu bahwa Dia punya Tuhan yang memberikan ampunan pada dosa dan menghukum itu dosa, maka karena Dia minta ampunan kepadaku, saya ampuni lagi dia. Setelah itu berlalu waktu, kembali hamba itu berbuat dosa. Sudah sampai ketiga kalinya berbuat dosa, kembali mengulang itu dosa sampai ketiga kalinya. Kembali dia berdoa, ya Allah ampuni dosa, ya Allah ampuni dosa. Maka kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, alim abdi anna lahu rabban yaghfiru dhunuba wa yaghfiru anhu, ghafartu li abdi. Hamba-Ku tahu bahwa Dia punya Tuhan yang memberikan ampunan pada dosa dan menghukum itu dosa, karena Dia minta ampun kepada hamba saya, ampun dosa. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini, hadis Bukhari dan Muslim ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahnya hadis ini, beliau berkata, Imam Nawawi berkata, wa hadhihi ahadits dhahiratu. Hadis-hadis ini sangat jelas dan nampak menunjukkan bahwa law tatawara ad-dam bi'ata marra aw alfa marra aw akthar wa kana fi kulli marratin qubilat tawbatuhu wa saqatat dhunubuhu. Kata Imam Nawawi, hadis-hadis ini sangat nampak jelas menunjukkan bahwasanya jika seandainya dosa itu dilakukan berulang-ulang, kata beliau, berapa kali diulang? Bila Allah 100 kali diulang, atau 1000 kali diulang, atau yang terjadi pada 1000 kali diulang, kemudian dia tolak setiap berbuat dosa itu, maka diterima taubatnya oleh Allah dan gugur dosa-dosanya. Gugur dosa-dosanya. Ya, tetapi kata para ulama dengan syarat, ada persyaratannya hadis. Dengan syarat apa tadi yang disebutkan oleh para ulama seperti Al-Imam Bukhari Al-Qari, la indalika bi syartin bi ayyakuna niyyatuhu an la yaqula ila dhanbi. Tapi dengan syarat setiap kali dia melakukan itu dosa, ada tekad dalam dirinya untuk tidak ulang. Itu syaratnya. Dengan syarat setiap kali dia kembali melakukan itu maksiat dan bertobat kepada Allah, ada tekad. Ada tekad yang kuat dalam dirinya betul-betul tidak berulang kembali itu dosa. Tapi ternyata terulang lagi. Itu tidak ada masalah. Jelas ya? Barakallahu fiikum. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Hasan al-Basri rahimahullah taala pernah dikatakan kepada beliau, ala yastahi ahaduna min rabbih yastaghfiru min dhunubihi supaya yastaghfiru. Jadi ada orang pernah berkata kepada Hasan al-Basri, tidakkah kita malu kepada Allah? Tidakkah kita malu kepada Allah? Kita sudah bertobat di bulan lagi, tidak kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Hasan al-Basri? Beliau mengatakan, wadda syaitanu law ghafara minkum bihadza fala tamannu ila istighfar. Syaitan itu sangat senang mendapatkan keuntungan ini atas kalian. Syaitan justru senang kalau kalian itu sampai itu, artinya tidak bertobat. Kata beliau, pada kamu mau istighfar, jangan pernah bosan beristighfar. Jangan bosan. Sudah berbuat maksiat, maka kembali bertobat, berbuat maksiat kembali bertobat. Karena memang begitulah manusia. Tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Cuma yang bermasalah tadi, bermasalah apa? Ketika dia bertobat, tidak ada tekad dalam dirinya untuk meninggalkan itu yang bermasalah. Tidak ada tekad yang kuat dalam dirinya meninggalkan itu dosa. Tapi selama seorang hamba ada tekad yang kuat meninggalkan itu dosa, namun ternyata di kemudian hari terjatuh lagi dalam dosa,
maka itu tidak masalah. Ya, selama dia segera kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim tadi. Jelas ya? Barakallahu fikum. Baik. Kemudian alasannya Al-Imam Nawawi menyebutkan wa in kana bil ma'siyati tata'allaqu bil adamiyyin fasuruha arba'ah. Jika dosa itu terkait dengan manusia, tadi terkait dengan Allah saja kan? Nah sekarang kata beliau, jika maksiat itu ta'allaq berkaitan dengan adami, berkaitan dengan Adam, berkaitan dengan manusia, fasuruha arba'ah, maka syarat taubatnya ada empat ditambah satu. Ya, hadhihi thalatha, empat syarat ya. Nah, syarat yang pertama, yang kedua dan ketiga sama dengan maksiat antara dia dengan Allah, itu yang ketiga, ditambah yang satu. Ya, jadi ada tambahan yang satu kalau itu kaitannya dengan manusia, seperti dia menggibah, dia curi sendal orang, ya kan? Dia curi uang orang, kaitannya dengan manusia. Dia pukul orang, dia caci maki orang, dia sakiti orang, itu dosa antara dia dengan Allah dan dengan manusia, ada kaitannya dengan manusia. Maka Al-Imam Nawawi mengatakan syaratnya ada empat. Yang pertama apa? Sama dengan yang sebelumnya. Yang pertama apa? Tinggalkan maksiat itu. Jangan lagi lakukan. Jangan lagi mencuri. Jangan lagi menghibah. Yang kedua, sesali perbuatan ada penyesalan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulang kembali. Kemudian yang keempat adalah kata beliau, wa ayyadra min haqqi sahibiha. Syarat yang keempat adalah dia harus melepaskan diri dari hak pemiliknya. Melepaskan dirinya dari hak pemiliknya. Jelas kan? Baik. Kata beliau, wa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilayhi. Jika ya maksiatnya itu tadi yang ada kaitannya dengan manusia, itu maksiatnya berupa harta, maksudnya ada orang yang ambil, dia curi barangnya orang, ya ada sesuatu yang dia ambil dari hak orang, diambil punya orang, haknya orang diambil, maka di sini raddahu ilayhi, syarat taubatnya adalah dia harus kembalikan itu barang. Itu syaratnya. Dan boleh tidak, harus dia kembalikan itu barang. Kalau itu kaitannya dengan harta. Kalau dia tidak kembalikan, belum benar taubatnya, belum tidak sah taubatnya. Jelas ya? Taibah kalau begitu. Nah, bisa dibahas. Baik. Pertanyaannya, bagaimana kalau sudah lihat itu barang? Ya, sendalnya orang ambil, sendal itu juga sudah hilang atau sudah rusak, gimana? Apa yang dikembalikan? Diganti dengan sendal yang sama. Diganti dengan sendal yang sama. Atau diganti dengan duit yang senilai dengan sendal tersebut. Gitu. Nah, itu disebutkan oleh Imam Ibnu Anda dalam syarahnya kitab Tauhidul Falihin. Kata beliau, "Awat dalahu min datarihi min qimatin aw muflin." Ya, atau dia ganti kalau barangnya sudah rusak dan yang diambil hak miliknya oleh yang rusak, maka dia ganti dengan yang baru,
atau dia ganti dengan nilainya, dia ganti dengan nilai. Nah, itu orang sudah berbeda, kembalikan kepada Allah. Kalau Anda betul-betul jujur bertobat kepada Allah, pertama jangan lagi mencuri, jangan lagi mengatur kepada orang, sesali, ya, kalau tidak berulang, kemudian barang itu kembalikan. Kalau barangnya sudah tidak ada, ganti. Tidak boleh tidak. Kalau tidak ada dan tidak ada barang yang dibuat, ganti dengan nilainya. Pakai dulu. Jelas ya? Baik. Sekarang pertanyaannya lagi, bagaimana kalau orangnya sudah meninggal? Kita sudah pernah ada seseorang mengambil punyanya. Mau dikembalikan, orangnya sudah meninggal. Iya tidak? Sudah meninggal Ustaz, gimana itu? Kalau sudah meninggal, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin berkata di syarahnya, wa in kana qad mata fa innaka tu'tihi warasatahu. Jika orangnya sudah meninggal, maka engkau berikan itu barang kepada ahli warisnya. Kasih ahli warisnya, istrinya kah, anaknya kah, orang tuanya kah, pokoknya kepada ahli waris, kasih, kembalikan kepada ahli warisnya. Kalau orangnya sudah meninggal, tidak boleh Anda beralasan Ustaz sudah meninggal juga, tidak bisa. Tidak akan benar bahwa Anda sampai Anda harus lepaskan diri Anda dari haknya orang, bersihkan diri Anda dari haknya orang lain, kembalikan. Kalau orangnya sudah meninggal, kasih ahli waris. Bagaimana kalau meninggal orangnya? Orangnya tidak meninggal, tapi kita tidak tahu di mana dia berada. Lost kontak, dicari nomor dia, tidak tahu di mana dia berada sekarang, tidak tahu di mana alamatnya, tapi belum meninggal orangnya, kita tahu belum meninggal. Sementara kita mau berdoa kepada Allah, dan kita tidak tahu jangan sampai sebentar meninggal saya sebagai bukti bahwa saya harus kembalikan, tapi orangnya tidak ada, tidak tahu di mana keberadaannya. Perhatikan, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin berkata, fa in lam ta'rifhu aw wada anka hadha al-rajul wa lam ta'rif makanahu wa lam ta'rif lahu makana fa tasaddaq bihi anhu tahammusan minhu. Kata beliau, maka jika engkau tidak mengetahuinya di mana dia berada atau bukan jejak darimu orang ini, dan kamu tidak tahu di mana tempatnya dia berada, di mana destinasinya, maka kata beliau, bersedekahlah atas nama dia. Ya, sedekahkan itu harta atas nama dia. Dalam rangka untuk membebaskan diri dari dosa itu. Sedekah atas nama dia. Ya. Mungkin ada orang yang pernah curi sepeda motornya orang, ya kan? Terus dia bertobat kepada Allah, maka dia harus kembali ke sepeda motor. Tapi orang dari mana Ustaz? Tidak lagi. Jadi tahu di mana berada. Maka kayu disedekahkan itu motor atas nama dia. Atas nama dia. Atau orang lain atau duit pernah dia ambil duit orang, maka duit yang pernah diambil disedekahkan atas nama dia. Itu caranya. Nah, pertanyaan yang muncul sekarang, bagaimana kalau datang sudah disedekahkan tiba-tiba datang orangnya, apa kita alamatnya di mana dia berada, tiba-tiba muncul alamatnya, ada berita positif ada di sana dekat rumah lagi, padahal sudah disedekahkan atas nama dia. Di mana itu? Di mana kalau begitu? Para ulama berkata, maka dia mendatangi orang itu dan menyampaikan kepadanya bahwa saat itu sudah bertobat, barang Anda itu saya sudah sedekahkan atas nama Anda. Kalau dia oke, tidak ada masalah, alhamdulillah, selesai masalah. Tapi kalau dia berkata tidak, saya tidak mau, saya beli. Di mana?
Saya tidak mau, saya butuh duit. Saya butuh sepeda motor. Saya tidak mau disedekahkan. Maka kalau begitu, Anda harus kembalikan. Membayar 2 kali. Susah, siapa suruh berbuat? Ya kan? Kembali. Nah, terus yang sudah disedekahkan, kata para ulama, maka dia pahalanya kembali kepada Anda. Istilahnya balik nama. Ya, jadi yang tadi kita niatkan sedekah untuk dia, ketika orang yang datang, maka kita harus kembalikan. Terus yang kita sudah sedekahkan itu pahalanya kembali kepada kita. Jelas ya? Barakallahu. Baik, jadi jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Baik, itu kata Imam Nawawi. Jadi kalau dosa itu kaitannya dengan manusia, maka syarat yang keempat harus kita lepaskan itu dari diri kita. Kita harus kembalikan hak orang. Kalau kaitannya dengan harta, maka harta harus dikembalikan. Baik, kemudian kata beliau, wa in kana hadda qadfi wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afdahu. Sekarang jika tidak terkait dengan harta, kata beliau, jika ya dosa yang dia lakukan antara dia dengan manusia itu kaitannya dengan tuduhan, apakah dia pernah orang berzina? Dia tuduh orang berzina. Tuduhan saja kepada bukti kan? Mencuri. Orang tidak benar, tuduhan saja. Tuduh Muhammad. Dan itu kan menurut Allah terkait dengan kehormatan seseorang yang dituduh kan begitu. Kata Imam Nawawi, maka syarat orangnya adalah makkanahu minhu. Ya, maka dia mempersilahkan kepada orang itu yang dia tuduh, ya, baik, untuk menjatuhkan hukuman kepadanya. Silahkan. Ya, saya sekarang sudah bertobat kepada Allah. Saya pernah menuduh Anda berzina, ternyata tidak benar, maka silahkan laporkan saya siap dihukum. Sebab orang yang menuduh tanpa bukti itu hukumannya berat. Apa hukumannya dulunya? Dicambuk 80 kali. Ya kan? Orang yang menuduh seorang perempuan atau seorang laki-laki berzina tanpa ada bukti, hanya sekedar tuduhan, itu kedoliman. Maka bukti tobatnya kepada Allah, maka dia harus datang oleh dia dulu, dia persilakan Anda jatuhkan hukuman kepada saya siap. Kalau dia pernah menuduh berzina berarti dia harus dicambuk 80 kali. Tergantung apa tuduhannya. Atau atau dia meminta maafnya, tolong maafkan saya. Kalau dimaafkan berarti tidak dihukum, tidak dicambuk. Tapi kalau orang yang tidak mau, enggak, saya tidak memaafkan, kamu harus dicambuk karena sudah menuduh. Oke, saya siap. Tidak boleh berkata saya tidak mau, tidak boleh. Makanya jangan coba-coba menuduh orang lain tanpa bukti. Ya, berat menuduh orang, berat. Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu menyangka tuduhan itu ringan, padahal di sisi Allah itu luar biasa dosanya. Luar biasa. Tidak boleh kita sembarang menuduh orang. Nah, apalagi menuduh zina. Ya, harus kita mendatangkan saksi baru boleh. Kalau Anda tidak punya saksi, itu tidak akan diterima di pengadilan. Anda bisa dicambuk. Atau saksi Anda kurang, hanya satu saksi Anda, tidak bisa. Ya, maka jangan berbulan-bulanan dalam memfitnah dan menuduh orang lain. Hukumannya berat. Anda kata dia pernah tuduh orang lain berzina atau membunuh atau yang lain mencuri tanpa ada bukti,
maka bukti taubat apa tadi? Dia datang orang yang dituduh, dia minta maaf atau siap dibunuh. Kemudian kata beliau, wa kanat ghibatan. Ini sekarang ghibah. Jika bersama antara dia dengan manusia berubah ghibah. Berubah ghibah. Ista'allahu minha. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ista'allahu minha, maka dia harus meminta kehalalannya orang yang pernah dia bilang. Harus dia minta kehalalannya. Ada orang bernama Gosip, si fulan itu anu, si fulan itu anu. Maka orang itu kalau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka di samping harus memenuhi 3 syarat tadi, ditambah syarat yang keempat apa tadi? Dia harus datang kepada orang yang dia cintai, minta maaf, mohon maaf. Wahai saudaraku, pernah saya dibahi, maafkan. Pernah saya ceritain jelek, maafkan saya. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jelas ya? Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi menurut Imam Nawawi, kalau ada orang yang pernah kita dibahi, ya tidak boleh, tidak ada jalan lain kecuali harus datang minta maaf kepada dia. Baik, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di syarahnya, ya, kata beliau, dalam persoalan ghibah ini ada khilaf di kalangan ulama. Ada khilaf di kalangan ulama. Barakallahu fikum. Baik. Ya, bagaimana khilafnya kata beliau? Pertama kata beliau, faminhum man qala, di antara ulama ada yang berpendapat berkata, la budda an tadhhaba ilaihi, harus kamu pergi kepadanya. Ya, harus kamu pergi kepadanya minta maaf. Taqulu lahu, engkau berkata kepadanya, ya fulan, wahai fulan, inni takallamtu fika inda nas, sesungguhnya saya telah berbicara kejelekan terhadapmu kepada manusia. Saya sudah menduga ini. Fa'arjuka an tasmah anni, maka saya berharap semoga engkau bisa memaafkan saya. Itu pendapat satu ulama. Jadi harus pergi minta maaf. Dan ini pendapatnya siapa? Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi memilih pendapat itu. Harus pergi. Jelas ya? Baik. Wa qala ba'du ulama, kata Syekh berkata sebagian ulama, la tadhhab ilaihi, engkau tidak usah pergi kepadanya. Ya, bal fihi tafsir, akan tetapi dirinci di sini. Dirinci. Bagaimana rinciannya? In kana qad alima bihadhihi al-ghibah fala budda an tadhhab ilaihi wa tastahillah. Pendapat yang dirinci. Dirinci bagaimana? Kalau orangnya tahu Anda sudah menggibah dia, orangnya tahu Anda sudah menggibah dia, maka Anda harus pergi kepadanya dan minta maaf. Kalau dia tahu. Jelas? Baik. Wa illam yakun alima, tetapi jika dia tidak tahu Anda sudah menggibah dia, fala tadhhab ilaihi, maka kamu tidak usah pergi kepadanya. Masya Allah. Jelas ya? Kamu tidak usah pergi kepadanya minta maaf. Kalau dia tidak tahu Anda juga dia, kecuali kalau dia bocorkan, ada baca bilang, nanti baik tadi itu, ayo. Tapi kalau selama dia tidak tahu Anda juga dia, maka pendapat yang kedua berkata, Anda tidak usah pergi kepadanya, tidak usah. Terus apa yang dilakukan? Perhatikan, insyaallah kata beliau, wastaghfirlah, cukup engkau berdoa memohonkan ampunan untuknya. Ya Allah, ampunilah dosanya saudara ini. Saya sudah kembali ke Allah, ampuni dosa. Doakan dia semoga Allah mengampuni dosa saudara. Terus yang kedua, wa ta'addab bi mahasinihi fil majalis allati kunta tabtaghi fiha. Yang kedua adalah engkau ceritakan kebaikan-kebaikannya di tempat yang kamu pernah dibahi dia.
Paham maksudnya? Misalnya, contoh saja. Misalnya, A pernah menjual B. Di mana dia menjual? Hah? Yang di masjid ya. Di mana? Di kantor. A menjual B di kantor. Jadi baik sama teman-teman kantornya. Si B itu begini. Nah, ketika dia bertobat kepada Allah, ya, kalau si B itu tidak tahu yang dibagi, maka bagaimana tadi? Si A berdoa memohonkan ampunan untuk B. Yang kedua, dia ceritakan kebaikannya di mana? Di kantor tersebut. Yang tadi saya ceritakan dari sebulan si B itu begini, sekarang kan si B itu Masya Allah ceritakan semua kebaikannya. Jelas kan? Itu pendapat yang kedua. Jadi dirinci. Apa rinciannya tadi? Kalau dia tahu, dia jadi baik, maka di sini harus tidak boleh tidak. Tapi kalau dia tidak tahu, tidak perlu berdoa kepadanya, cukup Anda berdoa memohonkan ampunan untuknya dan menceritakan kebaikan-kebaikannya di tempat yang Anda pernah dibahagia. Jelas ya? Barakallahu fikum. Dan dua pendapat ini apa yang benar? Yang mana benar? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan wa hadzal qaul ashah. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih benar. Pendapat yang kedua ini yang lebih benar. Insyaallah ini yang benar. Ya. Jadi apa yang benar tadi? Dirinci. Apa rinciannya tadi? Kalau orang tidak tahu Anda dibalik dia, maka di sini Anda harus pergi minta maaf kepadanya, tidak boleh tidak. Kalau orang tidak tahu, tidak usah pergi. Cukup mohonkan ampunan untuknya dan ceritakan kebaikan di tempat di mana Anda pernah menjiwai dia. Insya Allah itu yang benar. Insya Allah. Nah sekarang pertanyaan apa? Kalau seandainya orangnya tahu, berarti kan kita harus pergi kepadanya minta maaf. Kata para ulama, kalau Anda datang kepadanya minta maaf, Anda jangan merinci. Jangan merinci kesalahan itu. Fulan, mohon maaf saudara, kenapa? Kemarin saya dibagi, saya bilang kecil, saya bilang jangan Anda sebut itu juga. Jangan. Anda itu sebut Anda saya dibagi, selesai. Secara umum saja. Saya mohon maaf. Lalu saya pernah dibagi. Atau bisa juga dengan bahasa lebih lagi misalnya, mohon maaf, saya telah melakukan kesalahan kepada Anda, mohon maafkan saya. Bisa juga secara umum bisa. Anda tidak boleh, para ulama tidak boleh Anda berhenti dibagi. Ya kenapa? Ya tadinya Anda minta maaf bukan maaf Anda tidak berpolisi, ya kan? Bukan menyelesaikan masalah, malah membuat saudara sakit hati. Nah, akhirnya saudara ternyata dulu pada kamu ya. Ternyata selama ini saya mengira Anda baik-baik saja kepada saya, ternyata di belakang kamu cerita bisa seperti itu. Nah, ini dia takut. Ya, jadi jangan disebutkan rincian di banyak, tidak boleh. Cukup Anda sebutkan secara umum bahwa mohon maaf saya tidak mengibahi Anda. Saya bertobat kepada Allah dan saya minta maaf kepada Anda karena saya telah mengibahi. Selesai. Barakallahu fiikum. Kemudian azab.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Salat. Baik. Kemudian kita lanjut sedikit keterangan Imam Nawawi rahimahullah. Kata beliau berikutnya, jadi beliau sudah rinci ya dosa yang dilakukan oleh manusia hamba yang harus dia bertobat dari itu. Jadi ada dosa kaitannya dengan Allah, ada dosa kaitannya dengan Allah dan manusia. Bagaimana kaitannya dengan Allah, bagaimana kaitannya dengan manusia, sudah kita sebutkan tadi. Sekarang ada beliau, wajibu ayyatuba min jami'id dzunub, wajib bertobat bagi Allah, wajib bertobat dari semua dosa, wajib bertobat dari semua dosa tanpa terkecuali, besar maupun kecil, wajib bertobat. Ya, Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan di syarahnya, baik, dari semua dosa yang wajib seorang hamba bertobat darinya. Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, wa a'dhamuha wa awjabuha at-taubatu minal kufri ila al-iman. Dari seluruh dosa yang wajib seorang bertobat darinya adalah kemudian na'am wa a'dhamuha wa awjabuha, yang paling wajib bertobat darinya adalah bertobat dari dosa kekufuran. Itu yang paling wajib. Semua dosa wajib kita tobat dari sini. Syekh mengatakan, tetapi ada yang paling wajib lagi, yang paling harus kita tobat, tidak boleh tidak, itu bertobat dari kesyirikan dan kekufuran. Ya. Kenapa? Karena kalau ini tidak tobat baik. Kalau dosa lain, seorang hamba tidak tobat darinya sebelum meninggal, maka ada kemungkinan diampuni, ada kemungkinan tidak. Kan begitu? Tapi kalau dosa kekafiran, dosa kesyirikan, tidak bertobat di dunia sebelum meninggal, apakah diampuni? Tidak, tidak mungkin diampuni. Tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru al-yushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengampuni dosa kesyirikan kalau dia meninggal tidak bertobat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun dosa selain syirik dan kekafiran itu diampuni oleh Allah bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, jadi ini yang paling wajib seorang hamba bertobat darinya. Jadi Al-Imam Nawawi berkata, wa yajibu an yatuba min jami'id dzunub, wajib bagi seorang hamba bertobat dari seluruh dosa. Fa in taba min ba'dha, ini faedah lain dari beliau. Kata beliau, fa in taba min ba'dha sahhat tawbatuhu inda ahli al-haq min dzalika dzamb wa baqiya alaihi al-baqi. Kata beliau, maka jika dia telah bertobat dari sebagian dosa,
sudah bertobat dari sebagian dosa, kan wajib bertobat dari semua dosa kan? Nah, kata beliau, jika dia sudah bertobat dari sebagian dosa, maka taubatnya sah berdasarkan pendapat yang benar dari pendapat ulama. Taubatnya sah dari dosa tersebut berdasarkan pendapat yang benar dari pendapat ulama. Wabaknya alaihi baqi, berarti dosa yang lain masih tersisa karena belum taubat darinya. Bisa dipahami ya? Jadi ini faedah dari beliau, dari beliau kata beliau, jika ada seorang hamba dia sudah bertobat dari sebagian dosa, tapi yang lain belum, maka sah taubatnya dari dosa yang dia sudah bertobat. Tetapi yang lainnya apakah masih tersisa? Dia masih tersisa bertobat. Tapi yang dia sudah taubat sudah sah dan sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata dia. Contoh misalnya begini, ada orang dia suka menggibah, atau ada orang tidak sholat, terus dia juga tidak puasa. Nah sekarang dia bertobat dari tidak sholat, dia sholat, tetapi dia belum puasa. Jadi sebagian dia sudah tobat, sebagian belum. Nah, apakah sah tobat dengan sholat ini? Sah, kata beliau. Dan sudah dihapus oleh Allah besar meninggalkan sholat. Tetapi yang puasanya tadi karena belum bertobat masih tercatat sebagai dosa tidak puasa. Itu maksudnya. Kata beliau ini menurut pendapat yang benar dari pendapat ulama. Ketika dia berkata menurut pendapat yang benar, berarti ada pendapat lain. Ada pendapat lain. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin di syarah menyebutkan ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat. Pendapat pertama seperti pendapat Al-Imam Nawawi. Kapan dia sudah tahu pada satu dosa, maka sudah sampai itu. Ada dosa yang lain masih tercatat, tapi sudah sah. Pendapat yang kedua berkata tidak sah. Harus ditinggalkan semua dosa baru sah. Kalau hanya sebagian dosa yang dia taubat, ya, tapi dia tidak tinggalkan dosa yang lain, maka tidak sah taubatnya. Paham? Ya. Jadi kalau misalnya ada orang tidak sholat, tidak puasa, dia sudah taubat dan tidak sholat, kembali sudah sholat dia, tapi dia belum berpuasa, apa taubatnya dari perkara sholat itu juga? Tidak. Menurut pendapat sebagian ulama. Jadi ketika dia bertobat harus dia tinggalkan semua dosa. Tidak boleh meninggalkan sebagian, masih melakukan sebagian yang lain. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, dilihat dosanya. Kalau dosanya satu jenis, ya, kalau dosanya satu jenis, ya, kata beliau bisa kita syarat ya. Kata beliau, ya, in kana al-dhanbu alladhi asarra alayhi min jinsi al-dhanbi alladhi kana minhu fa innaha la tuqbal. Kata beliau, jika dosa yang terus dia lakukan itu masih satu jenis dengan tobat dengan dosa yang sudah bertobat darinya masih satu jenis, maka tidak diterima tobatnya. Kenapa? Karena masih satu jenis. Diberi kasih contoh ya. Contoh, misalnya contohnya, rajulun taba min az-zina, rajulun taba min ar-riba, walakinnahu yazni, wal iyadu billah, aw yashrab al-khamr, yaitu seseorang yang sudah bertobat dari riba, tapi dia masih mau berzina. Atau sudah tobat dari riba, tapi dia masih minum khamr, bertobat dari khamrnya. Ini yang dimaksud satu jenis. Maksudnya satu jenis apa? Sama-sama dosa besar. Maksudnya satu jenis sama-sama dosa besar. Dia sudah tobat dari riba, saya tidak mau lagi riba, tapi dia sudah berzina. Dia tidak boleh riba, tetapi malah masih mau minum khamr.
itu tidak diterima tobat itu. Kalau masih satu jenis. Tapi kalau berbeda jenis, tidak ada masalah. Misalnya berbeda jenis, satu dosa besar, satu dosa kecil. Misalnya apa? Dia apa? Dosa kecil. Dia tidak lagi mau zina, tidak lagi mau zina, sudah bertobat dari zina, tidak mau lagi zina, alhamdulillah, tidak mau lagi khamar, tetapi belum bisa ditinggalkan jabat tangan dengan perempuan. Ya, ada dosa-dosa itu yang belum mampu dia tinggalkan. Ya kalau jabat tangan itu dengan perempuan tanpa syahwat atau dosa kecil ya. Ada Ustaz, saya belum bisa tinggalkan jabat tangan dengan perempuan. Maka karena dosa yang berbeda jenis, menurut pendapat yang ketiga, yang pertama tadi dari yang kedua masih dosanya. Jadi ada rincian yang ketiga. Tiga pendapat ya. Yang mana yang benar? Dari tiga pendapat tadi, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, "Walakin as-sahih fi hadhihi al-mas'alah anna at-taubata tasihhu min kulli dhanbin ma'a al-israr ala ghairihi." Akan tetapi yang sahih dari pendapat ini adalah taubat itu sah dari setiap dosa walaupun dia masih melakukan dosa yang lain. Jadi beliau berkumpul pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan itu pendapat yang kuat insyaallah taala. Ya, jadi kalau dia sudah bertobat satu dosa, belum ditinggalkan dosa yang lain, maka yang lain masih tetap tercatat di sisi Allah, sementara yang sudah tobat tadinya sudah dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian setelah itu Imam Nawawi membawakan dalil-dalil baik dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wajibnya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebutkan apa-apa saja dalilnya, hukumnya wajib bertaubat kepada Allah dari seluruh dosa, dan beliau akan menyebutkan nanti ya bagaimana keutamaan, keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.